Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Zakiul Fikri dengan NIM 2306051109190. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah peradaban Arab pada zaman pra-Islam. Eh, Sebelum kita ke sejarahnya, kita harus tahu dulu tentang pengertian peradaban dan pengertian Islam. Untuk pengertian peradaban, ketika kita membahas tentang suatu peradaban, maka tidak akan terlepas dari kebudayaan, karena antara keduanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Kata peradaban dan kebudayaan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sama artinya, namun dalam bahasa Inggris terdapat pengertian yang berbeda dari kedua kata tersebut, yaitu civilization untuk peradaban dan kultur untuk arti dari kebudayaan. Dalam bahasa Arab pun terdapat perbedaan, yaitu kata sakofah atau kebudayaan, kata hadoroh atau kemajuan, dan kata tamadun atau peradaban. Sementara itu, Badri Yatim mengatakan bahwa peradaban Islam merupakan terjemahan dari kata al-hadoroh al-islamiyah dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti kebudayaan Islam. Dari tokoh lain yaitu Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menjelaskan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan atau material kultur yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat digunakan untuk keperluan masyarakat. Tokoh lain yaitu Badri Yatim mengemukakan bahwa kebudayaan merupakan hasil dari peradaban. Dan selanjutnya ada Syekh Taqiyuddin An-Nabhani juga mengungkapkan bahwa kebudayaan muncul dari suatu peradaban atau sekumpulan persepsi tentang kehidupan tertentu. Sementara itu, Harun Nasution mengatakan bahwa peradaban merupakan kumpulan-kumpulan dari kebudayaan. Beliau mencontohkan bahwa peradaban Indonesia merupakan kumpulan dari kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, A.A.A. Faize yang dikutip Siti Maryam memberikan pengertian peradaban dalam hubungannya dengan kewarganegaraan, karena kata itu diambil dari kata civis atau dari bahasa Latin dan civil dari bahasa Inggris yang berarti menjadi seorang warga negara yang berkemajuan. Dalam hal ini, peradaban dapat diartikan menjadi dua cara. Yang pertama, proses menjadi keadaban, dan yang kedua, suatu masyarakat manusia yang sudah berkembang atau maju. Berdasarkan pengertian yang kedua, suatu peradaban dapat ditunjukkan dalam gejala-gejala lahir, seperti memiliki kota-kota besar, masyarakat telah memiliki keahlian di dalam industri seperti pertanian, pertambangan, pembangunan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Memiliki tata tertib dan kekuasaan dan terdidik dalam kesenian yang indah. Selanjutnya yaitu pengertian Islam. Kata Islam merupakan masdar dari kata kerja aslama yuslimu islaman, mempunyai beberapa pengertian. Yang pertama yaitu melepaskan diri dari segala penyakit lahir dan batin. Yang kedua, kedamaian dan keamanan. Dan yang terakhir, ketaatan dan kepatuhan. Kata Islam disebut 8 kali dalam Al-Quran, yaitu surat Ali Imran ayat 27 dan surat Al-Ma'idah ayat 3. Selanjutnya surat Al-An'am ayat 125, surat Az-Zumar ayat 22, surat As-Saff ayat 7, surat Al-Hujurat ayat 17, dan surat At-Taubah ayat 74.
Islam merupakan agama samawi atau langit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui utusannya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang ajaran-ajarannya terdapat dalam kitab suci Al-Quran dan Sunnah dalam bentuk perintah-perintah, larangan-larangan, dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Untuk lebih lanjutnya, Harun Nasution menyatakan bahwa Islam pada hakikatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai aspek dari kehidupan manusia yang meliputi aspek kaidah atau aspek teologi, selanjutnya aspek ibadah, aspek hukum, aspek tasawuf atau mistisisme, aspek filsafat, aspek politik, dan aspek pembaruan. Berdasarkan Quran surat Asy-Syura ayat 51-52, bahkan wahyu ada 3 macam. Pertama, pengertian atau pengetahuan yang tiba-tiba dirasakan seseorang timbul dalam dirinya, timbul dengan tiba-tiba sebagai suatu cahaya yang menerangi jiwanya. Kedua, pengalaman dan penglihatan di dalam keadaan tidur atau di dalam keadaan trance disebut juga ru'yah atau dream atau kasih atau vision. Ketiga, yang diberikan melalui utusan atau malaikat Jibril dan disampaikan dalam bentuk kata-kata. Wahyu dalam bentuk ketiga itulah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mengenai wahyu yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, hadis dari Aisyah menerangkan begitu ketatnya Jibril merangkul Nabi sehingga beliau merasa sakit dan kemudian disuruh mengulangi apa yang diturunkan Jibril ketika Nabi menerima wahyu pertama. Dalam hadis lain, Nabi menerangkan cara-cara turunnya wahyu. Wahyu itu terkadang turun sebagai suara lonceng dan inilah yang terberat bagiku. Kemudian Jibril pergi dan aku pun sudah mengingat apa yang diturunkannya. Terkadang malaikat itu datang dalam bentuk manusia, berbicara kepadaku dan aku pun mengingat apa yang dikatakannya. Sebagai risalah agama samawi terakhir, Islam berisi tuntunan hidup atau pedoman agar manusia dapat menentukan yang baik, buruk, hak, dan batil sehingga selamat dan bahagia di dunia dan akhirat. Islam lahir di dunia Arab sebagai penyempurna dari agama-agama sebelumnya yang dibawa oleh Nabi dan Rasul terdahulu sejak zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Isa alaihissalam. Islam turun disebabkan adanya kebutuhan yang mendesak dari seluruh umat manusia akan agama baru, di mana ajaran para Rasul terdahulu sudah tidak diindahkan lagi oleh manusia. Nabi Muhammad SAW menerima wahyu selama 23 tahun di Mekah 13 tahun dan di Madinah 10 tahun. Dan dalam waktu itu pula Nabi berdakwah dalam rangka menegakkan syariat Islam. Dakwah berikutnya dilanjutkan oleh para sahabat-sahabat, tabi'in, dan tabi'in sehingga Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia. Islam sebagai agama yang melengkapi proses kesinambungan wahyu, memiliki 7 karakteristik ajaran. 1. Ajarannya sederhana, rasional, dan praktis. 2. Kesatuan antara kebendaan dan kerohanian. 3. Islam memberi petunjuk bagi seluruh segi kehidupan manusia meskipun sebagian petunjuk bersifat umum. 4. Keseimbangan antara individu dan masyarakat. 5. Keuniversalan dan kemanusiaan. 6. Ketetapan dan perubahan. 7. Al-Quran sebagai pedoman suci umat Islam yang telah berumur 15 abad tetap terjamin kesucian dan kemurniannya. Setelah kita mengetahui arti atau pengertian dari peradaban dan Islam, selanjutnya kita akan membahas sejarah peradaban Arab pada zaman pra-Islam. Bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan Sam, putra tertua Nabi Nuh.
Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka berdomisili di sekitar wilayah barat daya benua Asia atau Al-Janub Al-Gharbi min Asia, atau yang biasa dikenal dengan Semenanjung Arabia. Semenanjung Arabia sebagian besar terdiri dari gurun pasir dan stepa atau padang rumput luas di gurun pasir. Sedikit sekali menyisakan wilayah yang layak ditinggali di sekitar pinggirnya, dan daerah itu semuanya dikelilingi laut. Ketika jumlah penduduk kian bertambah, mereka harus mencari lahan baru untuk dijadikan tempat tinggal. Mayoritas sejarawan dan penelitian sejarah mencatat ada dua komunitas bangsa Arab yang pernah tinggal di wilayah Semenanjung Arabia ini, yaitu komunitas yang pertama, komunitas bangsa Arab yang datang jauh hari sebelum datangnya Islam, sehingga referensi dan fakta sejarah tentang mereka sangat sulit diungkap. Hal ini cukup beralasan mengingat jauhnya rentang waktu serta tidak ditemukannya indikasi eksistensi mereka dalam panggung sejarah kehidupan manusia. Sejarah mereka hanya dapat diketahui dari keterangan kitab-kitab Samawi, terutama Al-Quran, Injil, Taurat, dan syair-syair jahiliyah. Bangsa ini selanjutnya dikenal dengan istilah Baidah. Arab Baidah adalah orang Arab yang kini tidak ada lagi dan musnah. Di antaranya adalah Aad, Samud, Sam, Jadis, Asab Ar-Ros, dan penduduk Madian. Selanjutnya komunitas kedua adalah bangsa Baqiyah atau yang masih ada sampai saat ini. Terdiri dari dua suku besar yaitu Adnaniyin dan Qotaniyin. Kabilah Adnaniyin berasal dari keturunan Nabi Ismail ibnu Ibrahim alaihissalam. Dinamakan Adnaniyin karena nenek moyang dari kabilah ini bernama Adnan, yaitu salah satu keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Suku kedua dari bangsa Baqiyah adalah kabilah Qahtan. Garis keturunan Qahtan sampai pada Yaqtan yang dalam kitab Taurat disebut Yaqzan, Nasabun atau pakar genealogi mengatakan bahwa Qahtan adalah nenek moyang suku-suku di negeri Yaman atau Ab al-Yamaniyin. Pada mulanya, wilayah utara diduduki golongan Adnaniyin dan wilayah selatan didiami golongan Qahtaniyin. Akan tetapi lama-kelamaan kedua golongan itu membaur karena perpindahan-perpindahan dari utara ke selatan ataupun sebaliknya. Selanjutnya, kondisi-kondisi bangsa Arab pada zaman pra-Islam. Yang pertama ada kondisi politik. Kondisi politik internal wilayah Arabia di masa jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah-pecah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dari serangan suku-suku yang lain. Seluruh kesetiaan terserap dalam kelompok yang bertindak sebagai sebuah kolektivitas untuk mempertahankan individu warganya dan untuk menghadapi tanggung jawab bersama. Jika seorang warga teraniaya, maka klan menuntut balas atas penganiayaan tersebut. Jika seseorang melakukan penganiayaan, maka hal itu menjadi tanggung jawab klan sebagai konsekuensi solidaritas kelompok yang disebut asabiyah. Sebuah klan dipimpin oleh syekh yang biasanya dipilih oleh warga klan yang tua-tua dari salah satu keluarga berpengaruh dan ia senantiasa bertindak setelah meminta saran-saran mereka. Mereka menyelesaikan perselisihan internal sesuai dengan tradisi kelompok, namun ia tidak berhak mengatur ataupun memerintah. Syekh haruslah seorang yang kaya dan suka berderma kepada fakir miskin dan kepada pendukungnya. Ia haruslah seorang yang berperilaku adil, bijak, sabar, pemaaf, dan rajin bekerja. Di atas segalanya, ia haruslah seorang yang memiliki keputusan yang adil untuk menghindarkan pertentangan di kalangan pengikutnya.
Pada masa itu, bangsa Arab tidak memiliki sistem atau norma yang secara ketat mengatur wilayah kehidupan sosial baik antar individu maupun kelompok atau kabilah. Tidak ada hukuman bagi pelanggar hukum yang ia terima hanya sebatas kebencian atau sikap acuh dari kelompoknya. Kondisi selanjutnya ada kondisi ekonomi. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Orang Arab di masa jahiliyah sangat dikenal dengan bisnis dan perdagangannya. Perdagangan menjadi darah daging orang-orang Quraisy seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran yang berbunyi, karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Quran Surat Al-Quraisy ayat 1-2. Mereka melakukan perjalanan bisnis ke Yaman pada musim dingin dan ke Syam pada musim panas. Perekonomian bangsa Arab di negeri Yaman yang merupakan negeri yang subur, khususnya di sekitar bendungan Ma'rib, di mana pertanian maju secara pesat dan menakjubkan. Di masa itu juga telah berkembang industri seperti industri kain katun dan persenjataan berupa pedang, tombak, dan baju besi. Akan tetapi mereka tidak bersyukur dan justru berpaling dari ketaatan kepada Allah. Karena kekufuran itu, Allah pun menghancurkan bendungan Ma'rib itu. Sementara itu, mayoritas kabilah Adnan tinggal di tengah gurun pasir dengan rumput yang sedikit untuk mengembala domba mereka hidup dari susu dan dagingnya. Yang ketiga ada kondisi moral. Memang pada dasarnya masyarakat Arab jahiliyah memiliki sejumlah sifat-sifat positif dan kelebihan-kelebihan, seperti sifat dermawan, pemberani, setia, ramah, sederhana, serta cinta peradaban Islam. Namun itu semua menjadi tenggelam dan tidak mampu menampilkan moralitas tinggi masyarakat Arab saat itu. Hal ini disebabkan oleh suatu kondisi yang menyelimuti kehidupan mereka, yaitu kemusyrikan, kekafiran, ketidakadilan, kejahatan, dan fanatisme suku-suku sehingga menghalalkan segala cara. Disinilah arti jahiliyah dapat dipahami. Mereka bukan bodoh ataupun jahil, dalam arti buta huruf dan tidak mengenal pengetahuan sama sekali. Tetapi mereka tidak mengetahui hakikat dan sumber kebenaran dan tidak mengenal Tuhan yang semestinya mereka sembah. Struktur masyarakat menempatkan perempuan pada posisi sangat rendah, bahkan tak terhitung sebagai manusia yang wajar. Ia dinilai identik dengan barang-barang komoditas. Perempuan halal dijadikan gundik-gundik seorang penguasa, di mana mereka mudah dikawini dan mudah pula diceraikan. Di saat mereka menjalani masa haid, mereka tidak diperbolehkan untuk tidur dalam satu rumah dengan keluarganya. Mereka harus tidur di kandang bagian belakang rumah. Sistem perbudakan berlaku dan berkembang di kalangan bangsa Arab. Mereka dipekerjakan dengan sekehendak majikan dan dijual belikan serta ditukar dengan barang sebagai layaknya pedagang melakukan transaksi jual beli secara barter. Kaum bangsawan menindas rakyat jelata dengan sesuka hati dan segala cara, maka perdamaian antar suku sangat sulit diwujudkan. Peperangan demi peperangan terus terjadi di antara mereka. Penghargaan manusia didasarkan atas prestise bukan prestasi, dan hubungan sosial ditentukan oleh ikatan darah dan emosi, bukan ikatan-ikatan kemanusiaan dan keagamaan sebagaimana yang nanti ditawarkan oleh Islam. Berikut adalah beberapa contoh tradisi buruk masyarakat Arab jahiliyah lainnya, yaitu yang pertama, perjudian atau maisir. Ini merupakan kebiasaan penduduk di daerah perkotaan di Jazirah Arab seperti Mekah, Taif, San'a, Hijr, Yasrib, dan Dumat al-Jandal. Kebiasaan buruk yang kedua yaitu minum minuman keras atau minum arak, khamr, dan berfoya-foya. Meminum arak ini menjadi tradisi di kalangan saudagar, orang-orang kaya, para pembesar,
penyair, dan sastrawan di daerah perkotaan. Yang ketiga, nikah istibda, yaitu jika istri telah suci dari haidnya, sang suami mencarikan untuknya lelaki dari kalangan terkemuka, keturunan baik, dan berkedudukan tinggi untuk menggaulinya. Yang keempat, mengubur anak perempuan hidup-hidup jika seorang suami mengetahui bahwa anak yang lahir adalah perempuan, karena mereka takut terkena aib karena memiliki anak perempuan tersebut. Selanjutnya yang kelima, membunuh anak-anak jika kemiskinan dan kelaparan mendera mereka, atau bahkan sekedar prasangka bahwa kemiskinan akan mereka alami. Yang keenam, lelaki yang mengambil wanita sebagai gundik atau sebaliknya, lalu melakukan hubungan seksual secara terselubung. Yang ketujuh, prostitusi, memasang tanda atau bendera merah di pintu rumah seorang wanita, menandakan bahwa wanita itu adalah pelacur. Dan yang kedelapan, fanatisme kabilah atau kaum. Dan sebenarnya masih ada banyak lagi beberapa tradisi buruk masyarakat Arab zaman jahiliyah yang tidak bisa saya sebutkan semuanya. Oke, kita lanjut, yaitu kondisi budaya. Salah satu kelebihan bangsa Arab adalah terletak pada bahasanya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam hingga Islam datang. Kemudian mengalami perkembangan sangat pesat karenanya. Mengenai kebudayaan sebelum Islam, buku sejarah dan kebudayaan Islam menjelaskannya agak rinci sebagaimana disarikan berikut. Berkaitan dengan kelebihan bahasa, bangsa Arab pun pandai dalam bidang sastra, khususnya membuat syair-syair. Syair bagi mereka untuk mengungkapkan pikiran-pikiran, pengetahuan-pengetahuan, dan pengalaman-pengalaman hidupnya. Ghalan bin Salamah dari suku Sakif dalam 1 minggu mampu menciptakan sekumpulan syair lalu membacakannya di depan forum untuk dibahas dan dikritik. Forum-forum seperti ini pada waktunya digelar untuk umum di suatu pasar yang disebut Uqad. Di dalamnya dilengkapi dengan kegiatan pertandingan membuat dan membacakan syair-syair yang terbaik di antara syair-syair yang terpilih, kemudian digantungkan di dinding Ka'bah sebagai penghargaan yang biasa disebut mu'allaqat. Tradisi semacam ini tampaknya masih berkembang dan dimanfaatkan dalam Islam sebagai alat dakwah dan pengembangan ilmu pengetahuan bangsa Arab Islam. Kehidupan masyarakat Arab berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain yang dianggap dapat memberikan kemudahan untuk hidup. Kondisi alam semacam ini membuat mereka bersikap sebagai pemberani dan bersikap keras dalam mempertahankan prinsip dan kepercayaan. Kondisi ini pula yang membuat mereka harus menguasai seperangkat ilmu dan keterampilan untuk hidup sesuai dengan lingkungannya. Misalnya, mereka menguasai ilmu meramal jejak dan peristiwa alam yang akan terjadi, seperti kapan turun hujan, di mana terdapat mata air, dan di mana terdapat sarang binatang buruan serta binatang buas. Di siang hari, mereka mampu membaca jejak melalui padang pasir, sedangkan di malam hari, mereka menggunakan bintang-bintang. Karena itu, ilmu perhitungan atau semacam ramal dan perbintangan dalam batas-batas tertentu berkembang di kalangan bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab juga mahir dalam membuat dan menghafal silsilah keluarga dan nenek moyangnya. Mereka bangga dengan kemampuan itu, karenanya mereka mampu menunjukkan hubungan dirinya dengan nenek moyangnya yang besar-besar sehingga mereka akan memperoleh prestise karena keturunan. Setiap kabilah mempunyai dan mengetahui silsilah keturunannya. Selanjutnya, sistem kepercayaan dan agama. Bangsa Arab sebelum Islam sebenarnya telah mengenal keyakinan terhadap satu Tuhan atau tauhid monoteisme, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
Al-Quran sendiri mengakui eksistensi ajaran Ibrahim dan menyebutkan dengan nama Hanif atau agama yang lurus. Namun beberapa abad sebelum kedatangan Islam, kemurnian ajaran suci itu telah ternoda oleh tahayul dan khurafat hingga sampai pada penyekutuan atau syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan ini kemudian dikenal dengan wasaniyah atau penyembahan terhadap berhala atau patung. Al-Syihristani, seorang sejarawan muslim terkemuka, mengatakan bahwa terdapat 360 berhala di Ka'bah. Yang paling terkenal adalah Hubal yang dibawa dari Belka di Syria ke Arabia oleh Umru bin Lahi dengan tujuan agar bisa mendatangkan hujan ketika dimintai. Yang menarik untuk dicatat adalah Hubal dianggap bisa mendatangkan hujan, sebuah sifat khas Tuhan yang berasal dari wilayah pertanian. 3 patung Tuhan lain yang terkenal di Mekah adalah Manat, Al-Lat, dan Al-Uzza. Bangsa Arab Selatan menyembah banyak dewa dan dewi, di antaranya yang paling terkenal adalah Ator, yang dianggap sebagai personifikasi planet Venus. Mereka juga menyembah dewa matahari yang bernama Al-Makoh di Sabah, Wat atau cinta di Ma'in, Am di Kataban, dan Sin di Hadramaut. Matahari juga disembah sebagai Dewi Syam. Para dewa dan dewi dipuja di berbagai tempat ibadahnya masing-masing mempunyai pengikutnya sendiri-sendiri. Kaum nomad padang pasir tidak mempunyai agama formal atau doktrin tertentu. Mereka menganut apa yang disebut dengan humanisme suku, di mana yang paling penting adalah keunggulan manusia dan kehormatan suku. Kesimpulannya, membahas peradaban maka tidak akan terlepas dari kebudayaan, karena antara keduanya saling terkait dan tak dapat dipisahkan. Kata peradaban dan kebudayaan dalam bahasa Indonesia sering dipahami sama artinya, namun dalam bahasa Inggris terdapat pengertian yang berbeda dari kedua kata tersebut, yaitu civilization untuk arti dari peradaban dan kultur untuk arti dari kebudayaan. Dalam bahasa Arab juga terdapat perbedaan, yaitu sakofah atau kebudayaan dan hadoroh atau kemajuan, tamadun atau peradaban. Sementara itu, Badriyatin mengatakan bahwa peradaban Islam merupakan terjemahan dari kata al-hadoroh al-islamiyah dalam bahasa Arab yang sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang artinya kebudayaan Islam. Bangsa Arab adalah salah satu entitas yang berasal dari keturunan Syam, putra tertua Nabi Nuh. Entitas lainnya adalah Romawi dan Persia. Mereka berdomisili di sekitar wilayah barat daya benua Asia atau Al-Janub Al-Gharbi min Asia, atau yang biasa dikenal sebagai Semenanjung Arabia. Kondisi politik internal wilayah Arabia di masa jahiliyah menjelang kedatangan Islam pada dasarnya terpecah belah, tidak mengenal kepemimpinan sentral ataupun persatuan. Kepemimpinan politik di sana didasarkan pada suku-suku atau kabilah-kabilah guna mempertahankan diri dan serangan suku-suku yang lain. Sumber ekonomi utama yang menjadi penghasilan orang Arab adalah perdagangan dan bisnis. Salah satu kelebihan bangsa Arab adalah terletak pada bahasanya. Bahasa Arab merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang paling sempurna dan mampu bertahan dari seleksi alam hingga Islam datang. Kemudian mengalami perkembangan yang sangat pesat karena bahasa Arab tersebut. Bangsa Arab sebelum Islam banyak yang menyembah berhala, termasuk yang saya sebutkan tadi. Demikian sedikit penjelasan dari saya tentang sejarah peradaban Islam pada zaman pra-Islam. Mungkin itu saja. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.